Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sino Malam bersama saya Camar Haendra. Di hari kedua retret, Kepala Daerah melakukan sejumlah aktivitas di Akademi Militer Magelang. Mendagri Tito Karnavian memimpin pembukaan acara. Para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur mengawali kegiatan retret dengan senam pagi bersama instruktur Akademi Militer. Wamendagri Bima Arya mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Berikutnya Mendagri Tito Karnavian memberikan pemaparan di acara pembukaan retret yang digelar di ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Para kepala daerah mendengarkan seksama pemaparan dari Mendagri. Kemudian usai pembukaan, dari siang hingga sore hari, ada pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Jangan berbalik. Aktivitas lainnya dilakukan di lapangan Akmil, di mana sejumlah kepala daerah berbaris serta mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Para kepala daerah antusias mengikuti retret yang digelar di Akademi Militer Magelang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa ini berharap materi-materi yang diberikan selama retret bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi para kepala daerah. Bagaimana Bu persiapannya menjelang pembekalan ini, Bu? Kita melihat sebagai bagian dari penguatan kita semua. Jadi materi-materi yang saya dengar akan disampaikan 40 narasumber, mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan pengetahuan, jaringan, dan tentu perspektif ya bagi semua peserta yang multi retreat ini. Bu, kira-kira apa yang menjadi titik utama terutama dari Jawa Timur pada saat pembekalan ini, Bu? Isu-isu apa yang akan kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut? Ya, yang saya sempat mendiskusikan dengan beberapa kawan gubernur adalah bahwa gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ini perlu ada kejelasan. Harus di-breakdown lebih detail sehingga perpanjangan tangan pemerintah pusat yang akan dilakukan oleh gubernur ini bisa kami kerjakan sebaik mungkin. Itu yang rasanya belum terjawab ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan penjelasan di forum ini. Bu, terkait dengan hari ini juga terkait dengan Asta Cita kedua terkait pertahanan. Mungkin apa yang bisa dikulik lebih dalam, Bu, terkait materi ini? Ya, kita harus melakukan mitigasi secara lebih dini dan itu tidak boleh underestimate terhadap dinamika yang berkembang di lini terkecil pun. Oleh karena itu sistem hankam rata sesungguhnya. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu menjadi penting. Masing-masing harus membangun family resilient, ketahanan keluarga. Dari ketahanan keluarga lalu entitas yang berketahanan, kemudian daerah dan nasional yang juga memiliki ketahanan. Jadi kalau TANAS ketahanan nasional menurut saya harus dimulai dari family resilient, dari ketahanan keluarga ya. Ibu Khofifah izin, Bu, ini juga terkait materi sumber daya manusia. Tentunya juga Jawa Timur ada program dari Ibu Khofifah untuk bisa mengembangkan SDM yang ada. Mungkin seperti apa, Bu, ini terkait materi ini? Ya, Jawa Timur ini memiliki concern untuk pendidikan formal. Jadi SMA di Jawa Timur, SMK di Jawa Timur sudah 5 tahun berturut-turut tertinggi diterima perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes. Itu menurut saya kualitas yang cukup terukur dan itu harus kita tingkatkan. Persiapannya gimana, Pak? Sedikit, Pak. Apa? Persiapannya gimana menjelang pembekalan ini? Ya, udah persiapan, ada buku, pulpen untuk kita catat nanti. Tadi olahraga aman, Pak? Aman. Aman ya. Bangun jam berapa tadi, Pak? Jam 5 tadi ya. Jam 5 ya. Pak, ini memang sengaja diberikan baju PDL Satpol PP atau seperti apa, Pak? Dia memang diarahkan untuk menggunakan baju ini. Kalau untuk hari-hari berikutnya ada pakaian dinas yang lain atau seperti apa? Ada. Setiap hari ada di infoin nanti bajunya menggunakan baju apa. Pak Bobi, harapannya terakhir, Pak, di dalam pembekalan ini seperti apa? Ya, mudah-mudahan nanti materi yang kita dapatkan bisa kita pelajari dengan baik sehingga nanti bisa kita aplikasikan ke daerah masing-masing. Kalau khusus di Sumatera Utara kira-kira seperti apa yang kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut dari pembekalan ini? Ya, banyak sebenarnya ya. Kolaborasinya baik
nanti dari pemerintah pusat ke Provinsi Sumatera Utara juga tadi di sini nanti bisa banyak kolaborasi sama antar daerah, antar provinsi, dan juga bisa bagus hasil dari retreat ini. Pemberi materi hari ini Gubernur Lemhanas dan ada Menteri Pertahanan. Untuk itu kami ada di sini untuk belajar sehingga pemahaman kami benar dan inline dengan RPJMN dan cita-cita dari Presiden Prabowo. Kalau dari Bu Sherly sendiri, harapannya ke depan masih cukup panjang, sekitar ada 1 pekan ke depan. Apa yang perlu dilakukan, terutama bagi para kepala daerah ini? Bersilaturahmi, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, karena ke depan kami akan baik apabila kami bisa saling bersinergi dan berkolaborasi, karena ini sangat jarang terkumpul kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Ini suatu hal yang sangat prestis, kami bisa berkenalan dan bersilaturahmi dan menjalin hubungan sehingga ke depan kami bisa bekerja sama. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, di mana informasi selanjutnya mengenai Mendagri Tito Karnavian. Mendagri Tito Karnavian, informasi berikutnya mengungkapkan bahwa urgensi yang diselenggarakan retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, retret menjadi perekat hubungan bagi para kepala daerah dari masing-masing wilayah. Jangan salah, di dunia swasta pun sekarang ini materi-materi untuk pegawai juga, materi tentang kedisiplinan, sharp time, jadi on time pada waktu kegiatan, kemudian kebersihan, itu semua itu menjadi materi pelajaran-pelajaran penting ya di dunia swasta. Nah, apalagi di birokrasi seperti ini. Nah, kemudian kan saya menyampaikan juga tadi mengenai pentingnya retreat ini. Di antaranya retreat ini paling penting sekali adalah bagaimana kita memiliki ada semacam forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal satu sama lain. Wamendagri Bima Arya menegaskan hingga saat ini masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir di retret Magelang. Namun pemerintah masih menunggu kedatangan kepala daerah tersebut hari ini. Masih belum berubah, 450 yang hadir, ada 55 yang tidak hadir, dan 47 yang tidak ada kabar. Ya, sisanya itu ada surat izin. Ada 2 orang yang harus menikahkan putra-putrinya. Jadi nggak mungkin kan gitu ya, karena kita pahami ini sangat manusiawi, tetapi wakilnya harus mengirimkan itu. Jadi bagi yang tidak hadir, silakan mengirimkan wakilnya. Tapi masih terbuka kemungkinan sepertinya hari ini ada yang menyusul karena ada alasan teknis dan lain-lain. Ya. Pak, ini kan juga masih menjadi pertanyaan juga dan menunggu begitu Pak kejelasan dari 47 yang tidak hadir. Informasi sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang karena benar-benar tidak bisa hadir atau seperti apa Pak perkembangannya? Ya, kita lihat memang ada yang tidak ada kabar sama sekali. Ada juga yang kelihatannya terkendala transportasi. Ya sisanya juga kami masih menunggu kabar. Ya saya kira deadline-nya tenggatnya pasti nggak terlalu panjang. Artinya nggak mungkin kita menunggu sampai hari ketiga, hari keempat kan. Nah karena ini juga baru dimulai, masih memungkinkan apabila yang belum ada di sini ini untuk bergabung. Dan baru nanti malam kan terlihat lebih jelas yang tidak datang itu berapa dan kita akan meminta mereka mengirimkan wakilnya. Pak, terkait dengan sanksi nih Pak, ini juga masih menjadi tanda tanya. Mungkin bagaimana ketegasan dari Kemendagri dan juga panitia di sini untuk bisa memberikan kira-kira apa tindakan khusus yang dilakukan lebih lanjut bagi para kepala daerah yang tidak hadir saat ini Pak? Ya, sanksinya lebih kepada sanksi sosial dari masyarakatnya karena ini kegiatan yang sangat penting untuk menguatkan program-program yang